Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fungsi dget. Oke, sobat Excel, di sini kita sudah menyiapkan data. Nah, di sini ada beberapa data ya. Di sini juga ada ID transaksi dan juga tanggal produk serta harga, jumlah dan total. Nah, di sini kita disuruh mencari ID transaksi dan disuruh merekapnya ya sobat Excel. Jadi contohnya kalau nanti disuruh ID 004 itu munculnya apa sampai dengan harga total. Kalau kita copy paste secara manual seperti ini, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya fungsi dget. Sebenarnya di sini juga bisa memanfaatkan fungsi VLOOKUP, tapi di sini dengan menggunakan fungsi dari dget, kita bisa menggunakan fungsi ini lebih cepat tanpa mengubah yang namanya nanti adalah kolom indeks jika kita menggunakan XLOOKUP ataupun VLOOKUP. Oke sobat Excel, yang pertama kita lakukan tentu saja kita akan membuat yang namanya data validation. Di sini nanti akan memudahkan karena di sini untuk fungsi dget itu hasilnya harus sama. Jadi kalau ada transaksi di sini harus sesuai dengan yang kita ketikkan di bagian database di sini sobat Excel. Untuk fungsi dget di sini itu digunakan untuk mengekstrak nilai tunggal dari kolom suatu daftar atau database yang kita buat, yang kecocokannya nanti dengan syarat yang telah kita tentukan. Oke, caranya seperti ini ya. Langsung saja yang pertama kita buat namanya data validation-nya. Kita klik di bagian sel dari D7. Pindah ke bagian ribbon data, pilih yang namanya data validation di sini sobat Excel, itu kita klik saja. Di any value kita ganti list, kita blok saja di bagian ID transaksi untuk membuat listnya. Kita klik di bagian dari sel dari D10, langsung kita blok sampai dengan data terakhir seperti ini. Kalau sudah, di sini kita oke. Nah, di sini kita akan langsung ditampilkan untuk ID transaksi sesuai dengan data yang kita blok tadi ya sobat Excel. Kalau sudah, kita pilih saja salah satu. Contohnya di sini ada INF 006. Nah, di sini kita disuruh mencari tanggal transaksi sampai dengan total. Nah, caranya seperti ini ya. Langsung saja di sini kita ketikkan sama dengan dget. Kita tab. Nah, yang pertama kita ambil di sini adalah database. Database di sini itu digunakan untuk membentuk sebuah database ya, atau sebuah list dari daftar kita. Nah, di sini karena sumber datanya sudah ada, jadi kita langsung blok saja seperti ini sampai dengan baris terakhir ya sobat Excel. Kalau sudah, jangan lupa kunci dengan F4 di keyboard untuk membuat listnya nanti terpaku pada data ini saja sobat Excel. Kalau sudah, pindah ke fill dengan mengetikkan titik koma. Nah, di bagian fill ini digunakan untuk kolom yang digunakan dalam fungsinya sobat Excel. Jadi fillnya di sini adalah sebuah dari tanggal, karena yang kita cari adalah tanggal. Berarti kita klik saja untuk filenya di sini adalah sel dari E6. Nah, di sini tanggal ya sobat Excel. Titik koma untuk kriterianya di sini karena berdasarkan dari ID transaksi, berarti kita blok ID transaksi sampai dengan nomor yang kita cari sobat Excel. Kalau sudah kita blok seperti ini, kunci dengan M4 di keyboard, tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, kita tarik saja ke samping ya autofill rumusnya. Nah, kalau di sini kan masih tanggalnya berupa angka, kita ubah saja menjadi short date saja ya sobat Excel. Nah, di sini akan muncul dari inventaris 006 itu adalah datanya seperti datanya adalah tanggal 15 bulan 1 2023. Kalau ingin persis seperti ini, sobat Excel tinggal ubah lagi di format selnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sama kan sobat Excel? Jadi di sini sobat Excel tinggal atur saja format selnya ya. Kalau mau ditambahkan separator seperti ini, kita tinggal ganti di bagian number, kita use separator seperti ini. Kalau ada decimal place-nya, kita hapus saja. Jadi 0, kita oke. Nah, di sini sobat Excel tinggal mencari. Contohnya di bagian ID transaksi itu kita ganti menjadi ENF 011. Maka dia akan langsung muncul datanya seperti ini sobat Excel. Nah, kalau kita cek pun di sini akan muncul yaitu 2.112.000. Nah, di sini lebih cepat daripada kita harus menggunakan satu persatu untuk fungsi XLOOKUP ataupun VLOOKUP. Jadi datanya muncul secara bersamaan seperti ini kan sobat Excel? Nah, untuk contoh yang kedua di sini sudah disiapkan data. Di sini ada divisi, jabatan sampai dengan gaji. Nah, untuk yang contoh yang kedua di sini kita disuruh mencari berdasarkan yang kita cari sobat Excel, atau yang telah kita tentukan. Jadi di sini nanti kita coba mencari ya. Contohnya di sini adalah kita mencari berdasarkan jabatan dan unit. Jadi nanti kalau kita mencari yang namanya staff marketing, kita ketik seperti ini harus persis ya sobat Excel.
Terus unit kerjanya itu kita cari di bagian apa? Contohnya kita cari di bagian unit serono Sobat Excel. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita masukkan saja fungsinya Sobat Excel. Jadi langsung saja sama dengan dget, kita tab. Database-nya kita buat berdasarkan tabel yang sudah ada ya Sobat Excel. Kunci dengan 4, titik koma. Nah, untuk filenya tadi adalah yang kita cari. Di sini adalah nama, berarti kita klik di bagian sel dari G6, titik koma. Untuk kriterianya kita blok keseluruhan kriteria tadi ya Sobat Excel. Jadi kita blok seperti ini karena kita tadi mencari 2 ya. Kalau sudah bisa kita kunci dengan F4, tutup kurung dan bisa kita enter. Maka staf marketing di unit kerja Serono itu adalah Roni Sobat Excel. Jadi di sini Sobat Excel bisa olah sesuai keinginan. Kalau ingin mempercepat kerja dan sudah ditentukan untuk pencariannya, bisa menggunakan yang namanya data validation tadi Sobat Excel. Nah, kalau kita disuruh mencari berdasarkan random, itu juga bisa menggunakan satu persatu atau dengan kriteria yang ditentukan. Jadi di sini pun kita sudah bisa mencari, asalkan nanti satu itu adalah yang dicari itu tidak kembar Sobat Excel. Contohnya di sini staff marketing di Serono ada 2 ya. Kita coba ganti di Sumbrayu ini, kita ganti Serono ya. Kalau kita ganti maka dia akan menghasilkan error karena di sini di bagian staff marketing itu ada 2 Sobat Excel. Oke, jadi Sobat Excel bisa tentukan sendiri untuk pencariannya. Jadi kalau di sini nanti sudah diubah lagi, berarti di sini Sobat Excel juga bisa mencari yang namanya divisi dengan fungsi dget tadi. Jadi kalau divisi itu di awal itu juga bisa dicari asalkan nanti di bagian filenya itu sama tulisannya. Jadi coba kita tambahkan di sini divisinya, kita aktifkan dget-nya rumus, blok untuk database-nya, kunci dengan F4, titik koma, untuk filenya adalah divisi, titik koma. Untuk kriterianya adalah di sini adalah jabatan sampai unit kerja ya Sobat Excel. Kunci dengan F4 di keyboard, tutup kurung dan bisa kita enter. Maka di bagian dari staff marketing Serono Roni itu tempatnya atau divisinya adalah di UPD Sobat Excel. Untuk gajinya caranya juga sama Sobat Excel. Di sini juga bisa langsung ditarik. Jadi kita tidak perlu mengubah yang namanya kolom indeks seperti di rumus VLOOKUP. Coba kita autofill ya. Maka dia akan muncul Rp5.904.000. Jadi kalau dirasa menggunakan yang namanya XLOOKUP atau VLOOKUP kurang mampu, maka di sini untuk fungsi dget itu juga bisa digunakan alternatif sebagai pencarian data Sobat Excel. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita untuk fungsi dget. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.